Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di minggu yang baru ini. Dan saat ini kita berada di hari pertama di minggu ini, tepatnya Senin pagi ini. Mari kita nyatakan syukur kita akan kebaikan Allah yang senantiasa ada untuk saudara dan saya. Lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini, mari saudaraku kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dari waktu ke waktu bagi kami sekalian. Kami sungguh percaya kebaikan Allah ini akan selalu menjadi semangat bagi kami untuk mendharma baktikan diri seperti yang Engkau inginkan. Sehingga lewatnya kami semakin diberkati, dan lewat kami berkat-Mu pun nyata atas orang lain. Dan di sanalah nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 30. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus merupakan sebuah kalimat yang sangat baik sekali untuk kita renungkan, karena memang tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, di mana dalam kebersamaan dengan orang lain, siapapun orang tersebut, ketika seseorang tersebut menjanjikan sesuatu yang membuat kita bisa mengalami ketenangan, kenyamanan, sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini, maka tentu di sana kita akan merasa senang sekali, merasa bersyukur sekali, karena ada sosok yang siap untuk selalu melindungi kita, memberikan ruang bahagia untuk kita, ya. Nah, untuk mendapatkan itu, orang tersebut berkata, "Kamu harus datang kepadaku." Ya, maka action kita, saya sangat yakin, dengan tidak sungkan, bahkan dengan penuh semangat, kita mau datang kepada Dia, karena kita tahu Dia sudah menjanjikan sesuatu yang membahagiakan kita, ya, sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini untuk membuat kita bahagia, katakan demikian. Nah, saudaraku, saya pikir ini baik
untuk kita lihat dalam konteks iman. Artinya bagaimana kita melihat Allah jauh lebih memberikan jaminan nyaman, jaminan bahagia kepada kita yang percaya kepadanya. Artinya kita tidak mengabaikan sosok teman atau sahabat atau rekan kerja yang menjanjikan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi tidak kemudian juga kita melupakan bahwa kita juga harus memberi diri dengan semangat untuk mau datang kepada Yesus. Karena tentu apa yang dijanjikan Yesus itu lebih besar, ya, lebih baik, lebih sempurna dari apa yang dijanjikan oleh teman kita tadi. Ya. Nah, artinya dalam hubungan dengan sesama manusia, ya wajar kemudian kalau kita terus bermitra dengan dia, ya. Tetapi bukan berarti hanya karena kita sudah mendapatkan apa yang dia hendak berikan kepada kita, sebuah jaminan nyaman untuk hidup kita, lalu kita melupakan Yesus dalam hidup kita. Nah, hal ini saudaraku sadar atau tidak banyak terjadi ketika kita sudah tahu di situ kita selalu mendapatkan dukungan, dapatkan bantuan, dapatkan perhatian dan seterusnya. Ya, kita tidak lagi datang kepada Yesus meminta sesuatu yang lebih sempurna dari apa yang diberikan kepada kita ini. Sadar atau tidak, seringkali saya dan Bapak Ibu ada di situasi itu. Ya. Nah, mungkin ini alasan kemudian Majelis Sinode menuliskan tema khotbah kita, yaitu datang kepada Yesus, bahwa seperti apapun orang menjamin ketenangan kebahagiaan diri kita, jangan kita tidak pernah untuk tidak datang kepada Yesus. Jangan. Karena pada akhirnya seperti apapun orang itu berikan kepada kita, tidak menentukan sorga kita, tapi Yesus yang menentukan sorga kita. Itulah ya yang mau diarahkan kepada saudara dan saya di tema ini. Karena sadar atau tidak, saya dan Bapak Ibu membutuhkan keselamatan. Bukan sekedar makanan kita terpenuhi, uang kita tercukupkan, ya. Hal-hal lain bisa teratasi oleh bantuan orang ini. Bukan. Tapi di balik semua itu kita membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu saudaraku hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini juga diungkapkan dalam bacaan kita saudaraku. Hanya Bapa yang mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Dan orang mengenal Bapa kalau anak berkenan kepada orang itu, gitu loh. Ya, jelas sekali dalam bacaan kita. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari Yesus apapun keadaan kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau dikenal oleh Bapa di surga. Karena Bapa di surga akan mengenal kita kalau kita ada dalam Yesus. Yesus kan memberikan perkenanan itu untuk kita mengenal Bapa dan Bapa mengenal kita. Jadi Yesus ini adalah jalan bagi kita, sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Maka setiap doa yang kita ucapkan saudaraku, selalu kita akhiri dengan bahasa atau dengan kalimat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bukan dalam nama siapa-siapa, bukan dalam nama orang yang janjikan pekerjaan kepada kita, bukan dalam nama orang yang janjikan makanan kepada kita, bukan dalam orang yang janjikan uang kepada kita, tidak, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai belajar mengedepankan Yesus dalam hidup kita. Sembari kita terus membangun hubungan dengan orang lain. Saya katakan tadi di awal bahwa
Ya, jangan kita sepelekan orang yang berjanji untuk memberikan sesuatu tumpangan atau berkat kepada kita, ya. Tapi jangan karena mereka kita melupakan Tuhan gitu loh. Ya. Silakan kita mencari ya apa yang kita butuhkan dari seseorang, karena memang kita harus bermitra dengan orang. Tidak boleh tidak. Karena kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi sekali lagi, sekuat apapun orang itu menjaminkan kehidupan kita, itu bukan surga bagi kita, karena surga ada dalam kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini yang mau dikatakan dalam bacaan kita, saudaraku, ayatnya yang ke-29 dikatakan begini, 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sesungguhnya sang pemberi janji pun dia harus datang kepada Yesus. Karena seberapa banyak yang dia punya untuk dia berikan kepada kita, dia juga membutuhkan Yesus. Karena dia bukan Allah, dia juga manusia. Jadi kalaupun kita ada dalam posisi yang menjanjikan atau bisa membantu orang lain, bukan berarti saudaraku kita tidak membutuhkan Yesus. Ya. Jadi baik yang memberi bantuan dan yang mendapat bantuan sama-sama harus datang kepada Yesus. Jangan sombong dengan Yesus. Jangan melupakan Yesus. Karena yang memberi dengan yang menerima membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Yang memberi dan yang menerima sama-sama punya beban berat. Bukan karena dia memberi lalu dia tidak punya beban lagi. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Masih punya beban. Ya, karena ya kita hidup di dalam dunia, konteksnya fana bukan bakal. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai memprioritaskan Yesus dalam hidup kita, mengkhususkan Yesus dalam hidup kita, menjadikan Dia yang terpenting dalam hidup kita, supaya kita tidak lupa bagaimana terus datang kepada Yesus dalam permohonan lewat doa kita, supaya Yesus mengenal kita, dan di dalam Yesus kita mengenal Bapa, dan Bapa mengenal kita. Itulah surga untuk kita, saudara. Sekali lagi, apapun yang ada pada Bapak Ibu, kemampuan untuk memberi sekalipun, jangan lupakan Yesus. Apalagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara serta saya yang membutuhkan orang lain menopang kita, datang kepada Yesus. Maka bantuan dari orang lain akan disempurnakan lewat kehadiran Yesus, dan akhirnya kita mengalami kelegaan. Itu kata firman di ayat 28. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu hanya ada datang dari Yesus, bukan dari bantuan orang. Karena bantuan orang ya hari itu ada, ya mungkin bisa hari itu juga habis. Artinya tidak bisa menjawab seluruh pemenuhan kebutuhan hidup kita, dan tidak mungkin seorang setiap hari membantu kita terus, tidak mungkin. Ada masa di mana dia tidak lagi kuat untuk membantu kita, dan akhirnya ya kita memang membutuhkan Yesus. Karena kasih Yesus itu kekal, sangat panjang, sangat dalam, sangat luas, sangat tinggi, sangat lebar. Tidak ada alat ukur yang bisa dipakai untuk mengukur kasih Yesus. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, di masa-masa COVID-19, di minggu-minggu Adventus ini, saat kita melangkah menyusuri kehidupan 2020 yang tinggal sedikit menuju 2021, betul-betul kita bangun hubungan yang dekat dengan Yesus. Yesus dan Yesus. Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, Dia penentu surga kita. Jangan lupakan itu. Ya, dan kita aminkan tema khotbah kita, datang kepada Yesus. Memang itu yang akan kita lakukan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya Engkau di dalam Yesus, sehingga kami berkomitmen dalam iman kami. Kami mau selalu datang kepadamu
Karena kami tahu dalam Engkau ada jawaban yang terindah untuk hidup kami. Dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Bersama Engkau kami terberkati dan berkat-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Berkenan kami melangkah hari ini dalam kekuatan cinta Tuhan. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.